Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. LFP atau Lithium Iron Phosphate adalah salah satu jenis baterai lithium-ion yang populer. Baterai ini memiliki katode yang terbuat dari lithium iron phosphate, yang merupakan material yang relatif aman, stabil secara termal, dan memiliki siklus hidup yang panjang. Keuntungan utama dari LFP battery adalah keamanan dan stabilitasnya. Mereka cenderung tidak rentan terhadap overcharging, overheating, atau bahkan potensi kebakaran yang sering terkait dengan beberapa jenis baterai lithium-ion lainnya. Ini membuatnya menjadi pilihan yang populer untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan dan keselamatan yang tinggi, seperti dalam kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi, dan peralatan medis. Selain keamanannya, LFP battery juga dikenal memiliki siklus hidup yang panjang, yang berarti mereka dapat diisi ulang dan digunakan berulang kali tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Ini membuatnya ideal untuk aplikasi di mana baterai harus bertahan lama dan mempertahankan kinerja yang konsisten selama masa pakainya. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah energi spesifiknya yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa jenis baterai lithium-ion lainnya, yang berarti LFP battery mungkin membutuhkan lebih banyak ruang untuk kapasitas baterai yang sama. Selain itu, meskipun mereka relatif aman, LFP battery masih dapat terkena degradasi kinerja akibat kondisi lingkungan yang ekstrim atau penggunaan yang tidak tepat. Salah satu keunggulan utama LFP battery adalah keamanannya. Mereka lebih stabil secara termal daripada beberapa jenis baterai lithium-ion lainnya, sehingga lebih sedikit rentan terhadap risiko kebakaran atau ledakan. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih aman, terutama dalam aplikasi di mana keamanan merupakan kekhawatiran utama, seperti dalam kendaraan listrik atau sistem penyimpanan energi rumah tangga. LFP battery juga memiliki kinerja yang baik pada suhu rendah. Mereka dapat beroperasi dengan baik dalam kondisi dingin tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan, membuatnya ideal untuk aplikasi di mana suhu ekstrim sering terjadi, seperti di daerah yang sangat dingin. Meskipun LFP battery memiliki siklus hidup yang panjang, biaya awalnya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa jenis baterai lithium-ion lainnya. Namun, dengan mempertimbangkan siklus hidup yang panjang dan keamanan yang lebih baik, investasi dalam LFP battery seringkali dapat menjadi lebih menguntungkan dalam jangka panjang. LFP battery digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi rumah tangga dan komersial, peralatan medis, dan banyak lagi. Karena keamanan dan kinerja yang baik pada suhu rendah, mereka sering dipilih untuk aplikasi di mana keandalan dan keselamatan sangat penting. Dengan demikian, meskipun LFP battery mungkin memiliki beberapa kelemahan, keamanan, stabilitas, dan siklus hidup yang panjang membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk banyak aplikasi di mana keandalan dan keselamatan merupakan prioritas utama. Alasan Hyundai tetap pilih baterai nikel dibanding LFP. Pabrikan otomotif dunia kini mulai beralih menggunakan baterai jenis lithium ferrophosphate atau LFP. Alasannya, baterai jenis LFP diklaim lebih murah dan aman dibanding NMC. Namun, salah satu pabrikan mobil listrik yang beroperasi di tanah air, Hyundai Motors Indonesia masih setia menggunakan baterai jenis NMC. Dijelaskan Presiden Direktur PT HMID Hyundai secara global memang akan tetap menggunakan baterai jenis NMC. Pasalnya, pabrikan asal Korea Selatan ini masih menilai kualitas baterai jenis NMC masih memiliki kualitas yang lebih baik dibanding jenis lainnya. Hyundai Motor Company tetap fokus ke baterai NMC, karena dari segi kualitas lebih baik, jarak tempuh lebih baik. Apalagi, jika berbicara pemakaian setelahnya, baterai berbahan nikel memang lebih tahan lama dalam hal penyimpanan daya listrik. Selain itu, untuk proses daur ulang, baterai nikel juga sudah bisa dilakukan jika memang tak lagi digunakan untuk mobil listrik. Baterai LFP tak bisa di-reuse materialnya setelah digunakan, sedangkan untuk NMC masih bisa digunakan lagi. Sementara itu, Hyundai sendiri memang tengah menyiapkan pabrik baterai di Indonesia.
Pusat produksi baterai milik merek negeri ginseng ini akan berada di dua tempat berbeda. Pabrik baterai Hyundai, yang berada di Karawang, Jawa Barat. Hyundai fokus memproduksi baterai sel yang dibantu oleh LG Electronic Solution dalam pembuatannya. Kemudian pada pabriknya yang berada di Cikarang, Jawa Barat, ditugaskan untuk mengolah baterai sel hasil produksi dari pabriknya di Karawang itu menjadi baterai pack dan battery management system. Franciscus Surjopranoto, Chief Operating Officer dari PT Hyundai Motor Indonesia mengatakan pabrik ini akan mulai beroperasi pada April tahun 2024. Bulan April tahun 2024 itu kita akan start untuk produksi baterai, kapasitasnya juga gak tanggung-tanggung, 150.000 baterai, dan itu fasilitasnya ada di Karawang, itu menjadi pabrik baterai sel, lalu kita akan bawa ke Cikarang untuk menjadi battery pack dan battery management system. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.